Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita kembali bersama UI Watch Plus. Di sebelah saya ada Bang Sayuti Asyatri. Kita bisa menyebutnya seorang mullah di kampus, atau dia ahli filsafat kita, filsafat. Nah, kita mau bicara tentang aparat kedaulatan. Bang Sayuti orang yang lama memikirkan masalah ini, bahkan sebelum PSN PIK 2 itu dicabut tanggal 8 lalu oleh Prabowo. Kita pada bulan Agustus, sebelum 17 Agustus kita sudah bicara tentang dalam dialog progresif dan dialog peradaban dari Bang Sayuti. Bang Sayuti sudah menyinggung itu. Nah, kemudian terjadi demo yang luar biasa dan akhirnya PSN PIK 2 dicabut. Tapi pada saat orang-orang sedang sibuk itu, terbentuk satu lembaga baru, namanya Badan Otorita Pulau Jawa Bagian Utara. Ini yang diketuai oleh Didit Aditya. Ini wakilnya Wisnu Trenggono, Menteri BUMN. Nah, ini memasukkan Banten Utara ke dalam daerah otorita ini, yang nantinya dari Banten Utara sampai Gresik akan dibangun seawall, giant seawall, ya, sepanjang itu lebih dari 700 km itu. Itu sangat besar, dan daerah sekitar yang pantai utara Pulau Jawa ini akan menjadi kawasan ekonomi eksklusif, ya, kawasan ekonomi khusus. Inilah yang akan dibentuk dan Banten Utara masuk situ. Nah, bagaimana Abang melihat masalah ini, Bang? Jadi sebenarnya waktu ada berita tentang pencabutan status PSN PIK 2 itu saya menganggap sebagai berita gembira, karena dicabut dari satu otoritas swasta yang menguasai kawasan Banten. Artinya relatif daerah pantai di Banten itu dikuasai secara sewenang-wenang, bahkan dengan dukungan uang negara. Ya. Jadi memang sudah sangat pantas kalau itu dicabut dari PSN. Ya. Tapi saya baru dengar soal Badan Otorita itu. Memang sudah lama kita tahu bahwa akan ada giant seawall itu. Tapi dalam rangka optimasi daerah pesisir juga, daerah pantai. Nah, iya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi pada tanggal 25 Agustus 2025 itu, ketika orang asik berdemo mengejar anggota DPR, mengejar Sri Mulyani Indrawati, menteri-menteri yang disumbang Jokowi, dan kemudian Listio Sigit, ya, mewakili polisi, dikejar oleh masyarakat itu. Mereka menolak polisi yang kayak gitu, menolak anggota DPR yang tidak pernah mewakili mereka, dan menolak menteri Jokowi diwakili oleh Sri Mulyani Indrawati yang membebani rakyat terlalu berat. Nah, kemudian yang terjadi di balik panggung itu demo itu ada pelantikan Badan Otorita Pantai Utara Pulau Jawa, di mana Didit Aditya diangkat sebagai kepala otorita itu. Tapi bisa untuk sementara kita, kalau saya bersangka baik, kecuali kalau memang ada data lain yang membantah, bahwa semangat reformasi yang dijalankan oleh Prabowo, kemudian semangat untuk menyenangkan, mengembalikan kedaulatan rakyat, itu memang dijalankan juga. Dan kalau tidak, maka terjadi pengantar Nepal seperti tanggal 25 Agustus itu bisa saja direkonsil. Artinya Badan Otorita ini bukan merupakan satu badan nanti hostile kepada rakyat, itu enggak. Dia tidak akan bermusuhan dengan kepentingan rakyat, tapi dalam rangka optimasi untuk kepentingan rakyat. Itu yang kita harapkan. Ya. Artinya masih tetap relevan. Tentu kita minta klarifikasi dulu, ya. Nanti habis ini klarifikasi tentang sejinak apa, sebaik apa ini Badan Otorita buat rakyat dan kepentingan kedaulatan.
Nah, sembari kita seperti itu, kita akan nanti minta data lebih lanjut, klarifikasi. Bila perlu kita minta orang dari otoritas supaya bicara di forum ini atau di mana saja, mereka harus speak up, mereka harus komunikasikan kepada rakyat bahwa memang niat mereka itu tulus untuk menunjang kedaulatan. Kalau saya sih yakin bahwa tidak mungkin Pak Prabowo akan melahirkan satu badan yang nanti memangsa rakyat dan kedaulatan, itu nggak mungkin. Iya, itu prasangka baik yang sangat bagus sebetulnya. Iya, tapi itu berlaku ceteris paribus. Ya, kalau yang lain tidak berubah, masalahnya orang-orang yang yang selama ini mendapat keuntungan dari kelemahan pemerintah itu dulu yang memberi mereka PSN, memberi segala macam semua kelebihan itu, ya. Itu sekarang akan berhadapan dengan Prabowo yang baik. Nah, ya, karena dia baik, dia akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang selama ini sudah tidak baik, memanfaatkan semua wewenang dan kekuasaan pemerintah itu untuk mendapatkan konsesi-konsesi. Ya. Nah, inilah dia, saya bilang, konglomerat ya yang selama ini mendapatkan itu, termasuk PSN PIK 2 itu, Antoni Salim dan Aguan, ini kan terancam oleh kalau Prabowo benar-benar jadi baik, jadi membela rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, dan mau menjadikan Banten tetap sebagai salah satu lumbung padi nasional. Sudah diuruk. Jadi semangat Bung Ishak ini yang saya kira mewakili semangat perlawanan terhadap keburukan dari sistem yang lama. Iya. Pada waktu Jokowi. Kemudian ditarik, diekstrapolasi ke pemerintahan sekarang. Iya. Tapi sebenarnya yang terjadi tidak mungkin itu bisa terjadi. Artinya orang-orang yang menganggap Prabowo lemah dan mau dimanfaatkan, itu kelihatan sekarang mulai satu-satu akan sudah ditindak oleh Prabowo. Dan saya kira juga Prabowo yang berani kepada Israel aja dia berani, apalagi kepada mereka-mereka, saya nggak yakin kalau dia selemah itu untuk membiarkan proyek-proyeknya dimangsa lagi oleh mereka. Saya kira enggak. Ya, saya juga percaya itu. Di dunia internasional itu musuhnya sedikit dan jauh. Tidak ikut menentukan draft negaranya sendiri. Tapi sekarang berhadapan dengan ya kalau kita dalam permainan catur misalnya ya, kalau prajurit musuh itu sudah masuk ke daerah kita, maka dia bisa berubah menjadi perdana menteri, menjadi benteng, menjadi kuda, menjadi peluncur, menjadi apa yang mengacaukan konstelasi di negeri sendiri kan, di tempat kita. Nah, Jokowi berhasil memasukkan 17, baru 5 yang berhasil disingkirkan Prabowo, yang 12 ini masih merecoki. Ada Bahlil, ada Tito, ada Erlangga Hartarto, ini semua masih merecoki. Nah itu satu. Ketika saya mencoba berada di posisinya Pak Prabowo, bahwa bagi masyarakat sebenarnya segampang itu sebenarnya Prabowo sebagai presiden menekan kemudian melaksanakan. Kan dia kan pemimpin tertinggi di cabang kekuasaan eksekutif. Tetapi bagi orang yang pernah terlibat dalam satu urusan tata negara yang komprehensif, saya melihat bahwa mungkin tidak sereduktif itu posisinya Prabowo untuk mengatasi mereka. Karena dia akan berhadapan dengan satu sistem politik yang bisa mengamankan kejahatan-kejahatan ini. Antara lain misalnya ketentuan-ketentuan yang ada yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan eksekutif harus juga dicek, harus minta persetujuan dan konsultasi dengan DPR. Itu membuat presiden tidak berdiri sendiri, dia juga bergantung pada lembaga-lembaga ini. Nah, masalahnya adalah DPR kita ini setelah masanya, saya kira setelah reformasi itu sudah susah dikontrol karena mereka berkembang menjadi liberal dan kemudian tidak punya hati untuk menempatkan orang-orang mereka dalam sistem kekuasaan. Ketika mereka diajak untuk bergabung dalam sistem kekuasaan, mereka tempatkan orang-orang yang tidak memikirkan rakyat karena mereka menganggap apapun kejahatan yang mereka lakukan dalam sistem kekuasaan, toh tiap pemilu nanti mereka tinggal hubungi KPU dan tinggal dibagi-bagi suara. Karena suaranya memang nggak dihitung. Kalau dihitung itu mestinya penghitungan selesai pada tingkat kecamatan.
Tapi dengan dia dihitung lebih dari kecamatan, berarti C1 sudah tidak menyertai penghitungan. Sehingga mereka dengan mudah lewat komputer mereka bisa pindah-pindah angka, dan itu kerjanya KPU yang tidak ada bandingannya. Kalau di kecamatan masih ada bandingan, masih ada penolakan dari yang punya dokumen C1 mengatakan suaranya itu begini. Tapi ketika tidak ada lagi C1, mereka bisa main-main. Nah, mekanisme penghitungan yang hanya asal dasar alokasi suara, siapa yang kuat di DPR dia bisa menentukan, di partai politik dia bisa menentukan. Ini yang membuat suara-suara penghitungan di KPU itu memang dibagi-bagi, bukan hasil dari perhitungan. Karena kelemahan inilah dimanfaatkan oleh mereka yang tadinya logikanya adalah kalau Anda tempatkan menteri yang bagus dan prestasinya bagus, maka nanti dalam pemilu Anda dapat suara yang bagus. Kalau sekarang kan logika itu tidak berlaku lagi, logika malaikat itu nggak berlaku. Oh ya, ini menarik sekali ya. Saya melihat tinjauan Bang Sayuti ini sangat menarik dalam rangka mengangkat, membesarkan kedaulatan rakyat ini yang mau dibangun Prabowo, kan gitu. Nah, selama 10 tahun Jokowi kan kita menghasilkan wakil rakyat yang seperti itu, wakil rakyat yang bisa disetir oleh eksekutif dan sama-sama didanai oleh bos yang sama, oleh oligarki, 30 grup usaha besar. Nah, bagaimana fungsi DPR ini Bang untuk dengan membackup Prabowo? Semua mekanisme ini di semua negara demokrasi bergantung pada KPU. Kalau KPU-nya itu tidak menghitung suara, tapi membagi-bagi suara, berarti sebenarnya demokrasi sudah nggak ada. Saya kan ngomong ini sebagai pernah jadi pengawas pemilihan umum nasional dari DPR. Jadi kesimpulannya adalah kalau mereka tidak lagi menghitung pada batas kecamatan, tapi sudah meningkat ke kabupaten, suara itu kan bisa naik terus sesuai dengan kepentingan mereka alokasi ke partai mana. Karena saya suka mereka membagi-bagi. Jadi kalau penghitungan suara ini mekanisme sudah tidak berlangsung, maka demokrasi sudah nggak ada. Rakyat sudah ditinggalkan di kota suara dan tidak ada lagi rakyat. Itulah yang menimbulkan orang bisa misalnya ada menteri yang misalnya dia bagikan tabung gas dan bikin peraturan-peraturan tentang distribusi dan harga dan sebagainya, dan orang bisa meninggal di situ. Tapi tidak ada akuntabilitas karena buat dia nggak penting akuntabilitas. Buat apa lagi hubungan dengan rakyat? Oke Bang, kita sekarang sudah berada di daerah yang seperti ini. Karena sudah seperti ini, DPR yang sudah diprotes oleh rakyat karena tidak mewakili, dianggap mengkhianati. Apakah bisa memberdayakan wakil rakyat terhadap misalnya satu ya? Terhadap misalnya giant seawall ini, dia harus dilengkapi dengan yang kita sebut itu aparat kedaulatan itu. Karena supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari badan otoritas ini. Fungsi dari giant seawall atau satu tanggul, gak usah sampai giant itu kan raksasa. Ini sebenarnya tanggul aja. Tanggul yang berada di Pantura, ya sepanjang berapa kilometer? 700 kilometer itu dibikin tanggul dengan nanti karena ada daerah-daerah tertentu ada kebutuhan untuk akses ke pantai dan sebagainya, itu diberikan jalan, ada clearance gitu, sekian meter, 50-100 meter sesuai kebutuhan. Dan tanggul ini juga dibikin bisa di breakdown, dan bisa diangkat, dipindahin dan sebagainya, sehingga bisa variabel. Nah, ini untuk mencegah penyelundupan. Kalau ini dibangun, pekerjaan tanggulnya itu saja Bung Ishak, itu sudah bisa memutar roda ekonomi kita luar biasa. Karena kan ada investasi di sini dan ada perputaran uang. Kemudian yang kedua, dan sebelum saya lupa, Purbaya bisa sangat membantu karena dia suka dengan hal-hal yang langsung menguntungkan seperti itu. Misal contohnya dia coret proyek-proyek yang tidak relevan dan sebagainya. Ini sangat menantang buat dia. Ya. Kemudian di situ ada clearance sekitar 50-100 meter untuk ekonomi rakyat di daerah-daerah yang penduduknya di dekat pantai. Jadi kegiatan ekonomi bisa berputar dari UMKM yang berdagang di situ. Bisa juga sebagai kayak seperti di daerah-daerah negara-negara lain, pantai itu kan ada warna-warni, ada rumbai-rumbai di situ.
dan bisa dibikin hiasan di pantai untuk villa-villa yang bagus gitu, untuk wisata, untuk juga dan ada juga clearance itu untuk para nelayan dan sebagainya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi effectively dia berfungsi untuk mencegah penyelundupan sambil menghasilkan ekonomi. Nah, aparat kedaulatan ini tadinya kita berpikir, saya potong, operasionalnya bagaimana? Iya, tadi saya berpikir bahwa aparat kedaulatan ini harus melalui undang-undang. Tapi sebenarnya kalau kita geser, bukan geser, tapi kita dorong pembentukan fungsionalnya, yaitu fungsinya dia untuk kedaulatan, maka sebenarnya dia bisa merupakan satu produk turunan dari undang-undang yang ada. Dia cukup perpres saja atau kepres, gitu. Ya. Kan dia bukan melahirkan satu institusi yang baru. Dia sebenarnya alokasi dari institusi yang ada dari TNI, cuman di unit di bawahnya itu difungsikan untuk ini. Jadi sifatnya fungsi. Jadi presiden bisa bikin bergerak seperti beroperasi seperti FBI di Amerika. Bisa saja, bisa saja. Ya. Tapi ini kan FBI mungkin lembaga sendiri. Kalau ini ada lembaga yang ada TNI, tinggal difungsikan unsur di bawahnya. Jadi fungsinya aja. Dia tidak melahirkan institusi baru. Berarti tidak perlu undang-undang. Presiden bisa menekan ini Pak Ishak. Jadi saya mau lihat strukturnya bagaimana. Kalau ini dari pusat cuma sampai provinsi saja, artinya sesuai kebutuhan kedaulatan. Kedaulatan kita misalnya daerah-daerah pantai tertentu yang struktur pemerintahnya itu kabupaten atau kecamatan, tapi terdampak dari akibat kedaulatan, bisa di situ berfungsi. Iya, kalau ini kan kita punya pulau yang sangat banyak, punya pantai yang sangat luas. Ada pulau dalam, ya, pulau yang kita dahulukan. Dan ini kan pantai kita ini menjadi pintu masuk penyelundupan orang dan barang yang sangat rawan. Nah, di sinilah fungsi dari aparat kedaulatan itu. Iya. Ya. Dan namanya itu daerah-daerah itu kita namakan pulau-pulau terluar. Karena ada pulau dalam. Pulau dalam nggak perlu. Ya ini kan hanya pulau terluar yang terancam kedaulatannya. Tapi Pulau Jawa dan Sumatera jelas butuh ini dan Bali. Iya. Bali butuh aparat kedaulatan itu. Yang mungkin pusat berapa orang? 5 orang? 5 orang bisa satu daerah tertentu. Kan itu nanti pihak TNI yang lebih tahu kan. Mereka lebih tahu skala ancaman dan kebutuhan personil kan, mereka lebih tahu. Kerja sama ini sama tentara atau sama polisi? Nah, kalau polisi, ini kan kita tahu dengan diterapkannya namanya polarizing demokrasi dan semacamnya yang dikarang-karang oleh Tito itu kan sebenarnya menimbulkan masalah kan kemudian, yaitu fungsi pengayoman yang tadinya bersifat pengayoman untuk keamanan diangkat naik menjadi pengayoman dalam sistem hikmat kebijaksanaan. Jadi dia jadi seolah-olah ulama di Indonesia semua, para tokoh semua di bawah pengayoman kepala polisi, kepala polisi lalu lintas, mengurus ini bisa mengarahkan para tokoh masyarakat. Jadi ini ada penyalahgunaan istilah, yaitu istilah ngayom ini yang tadinya hanya berfungsi untuk ngayomi tata cara berkendaraan, tata cara menjaga keamanan rumah tangga dan keluarga dan lingkungan, ini berubah menjadi pengayoman hikmat kebijaksanaan dalam soal nilai-nilai luhur. Kita kan semangat bicara begini tentang aparat kedaulatan ini karena membayangkan bahwa tidak mungkin Prabowo itu mau jahat dengan mengambil tanah-tanah rakyat di pinggir pantai dan sebagainya. Karena salah satu sinyalnya adanya Purbaya kan. Nah, Purbaya ini menjadi penentu, artinya penanda bahwa pemerintahan ini bekerja di jalur kebaikan. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa maknai kembali yang disebut dengan Mahdawiyah, itu artinya peristiwa akhir zaman di mana ada tanda-tanda di mana lahirnya Imam Mahdi dan sebagainya. Dan kita tidak bicara ada orang yang menjadi Imam Mahdi, kita tidak tahu sebenarnya. Tetapi orang-orang yang bisa berfungsi di jalur Mahdawiyah ini, artinya jalur kebaikan untuk menindak ketidakadilan, mungkin Purbaya salah satu yang masuk di dalamnya, yaitu tim, artinya pasukan yang bekerja di jalan penegakan keadilan.
Oke, nanti kita akan panggil Purbaya untuk ketemu kita secara formal di sini. Minimal klarifikasi. Atau kita ketemu secara informal dulu sama Purbaya untuk melihat Indonesia secara lebih terang bahwa aparat kedaulatan ini sudah urgent. Oh iya. Ini sudah waktunya dibentuk, karena kalau telat ini maka kita akan menjadi tempat di mana penyelundupan itu berjalan dengan liar Dan rusak kedaulatan kita. ya. Demikian, sampai ketemu lagi. Anda bersama Ishak Rafiq dan Bang Sayuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Veritas Probitas Justisia. Racikan Berita 1.